Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Firman. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang reksadana ya. Nah, untuk video kali ini kita akan coba bahas tentang peer-to-peer lending. Apa sih peer-to-peer lending itu? Mungkin kita sudah pernah mendengar sebelumnya ya. Ayo kita bahas. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah ada yang pernah mendengar yang namanya istilah peer-to-peer lending ya. Mungkin ada yang dengar dari medsos, kemudian ada yang juga mendengar dari TV misalkan. Nah, flashback ke sebelumnya, kita di sini sebelumnya kan mengenal dengan yang namanya bank ya. Bank itu adalah sistem keuangan yang sudah berada sejak lama seperti itu. Nah, kalau dulu di bank itu kan kita ada orang yang kelebihan uang itu menabung uangnya di bank. Nah, kemudian ada orang yang kekurangan uang itu dia meminjam uang di bank seperti itu. Nah, eh, ketika pada saat itu mungkin adanya bank. Nah, saat ini itu ada yang namanya peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini adalah versi sederhana mungkin dari bank ya. Jadi perantaranya itu adalah platform peer-to-peer lending. Nah, sederhananya seperti apa? Jadi kalau bank itu kan dia apa ya istilahnya mengumpulkan dana-dana dari seluruh orang nasabahnya yang kemudian mereka menaruh dananya di bank, misalkan bisa berupa tabungan atau deposito. Nah, kemudian si bank sendiri itu memiliki usaha yaitu pembiayaan seperti itu. Jadi dana nasabah kemudian dilempar ke pembiayaan ke nasabah lainnya yang membutuhkan dana. Nah, kalau peer-to-peer lending ini tidak. Jadi seperti namanya peer-to-peer ya. Jadi misalkan point to point gitu. Nah, kita sebagai orang biasa itu misalkan kelebihan dana, nah bisa meminjamkan dana kita kepada orang lain yang membutuhkan dana secara langsung seperti itu. Nah, perantaranya di sini adalah platform peer-to-peer lending tersebut. Nah, jadi kalau misalkan dalam birokrasi bank itu kita deposito taruhlah dapat bunga atau bagi hasil sebesar 5% karena ada regulasi tertentu. Nah, kalau peer-to-peer lending itu biasanya return yang kita dapatkan itu akan lebih besar karena birokrasi yang dilalui itu lebih sedikit. Nah, kemudian apa sih keuntungannya kita investasi misalkannya via peer-to-peer lending? Nah, yang pertama itu birokrasinya yang jelas lebih simpel, lebih singkat seperti itu ya. Nah, yang kedua itu kita bebas memilih apa namanya orang mana saja atau misalkan individu atau perusahaan mana saja yang akan kita danai seperti itu sesuai dengan profilnya masing-masing. Kalau bank kan tidak ya. Yang penting kita dapat return 5% aja kalau misalkan deposito. Nah, kalau P2P tidak. Jadi misalkan di situ ada orang yang butuh pembiayaan, misalkan untuk modal usaha, misalkan untuk konsumtif, atau bisa jadi invoice lending seperti itu ya. Nah, nanti di situ akan mendapatkan return yang berbeda-beda juga.
Nah, di peer-to-peer lending sendiri ini biasanya seperti tadi saya sebutkan ya, itu ada 3 jenis ya untuk kebutuhannya. Yang pertama itu bisa jadi pembiayaannya itu untuk kebutuhan produktif. Nah, kemudian yang kedua itu untuk kebutuhan konsumtif. Nah, yang ketiga itu untuk invest lending seperti itu. Nah, kalau untuk yang kebutuhan produktif itu biasanya kita memberikan pembiayaan ke individu atau perusahaan tertentu itu untuk modal usaha. Nah, kalau misalkan untuk yang kebutuhan konsumtif itu kita memberikan pembiayaan ke suatu individu tertentu itu untuk hal konsumtif. Nah, misalkan untuk pembelian barang-barang konsumtif, handphone dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalkan invoice lending, nah itu kita memberikan pembiayaan itu kepada suatu individu atau perusahaan yang mereka itu sudah menerima invoice. Jadi misalkan mereka sudah dapat tender untuk membuat baju seragam sekolah misalkan 1000 pieces. Nah, tapi karena usahanya itu mereka belum terlalu besar, mereka hanya sanggup 700. Nah, tapi tetap mereka terima. Nah, sisanya itu sisa modalnya yang untuk kebutuhan pembuatan 300 piece-nya itu minjam dari orang yang invest di peer-to-peer lending seperti itu. Jadi bisa jadi dari situ bisnis mereka pun tetap berjalan gitu. Jadi mereka nanti ujungnya misalkan tetap dapat yang 700 pieces, yang 300 piecesnya keuntungannya itu dibagi ke pemodal yang mereka tempatkan di peer-to-peer lending gitu. Nah, kemudian dari segi resiko, misalkan gimana sih resiko kita berinvestasi misalkan di peer-to-peer lending. Nah, untuk resiko ada tiernya ya, ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, kemudian kalau untuk resikonya sendiri mungkin bisa jadi relatif nih. Kenapa? Karena di situ ada kemungkinan gagal bayar. Nah, kemudian ada juga kemungkinan terlambat bayar. Nah, makanya di sini kita juga harus pintar-pintar memilih dan memilah mana platform peer-to-peer lending yang terpercaya. Yang pertama itu tentunya harus berizin OJK ya. Nah, kemudian untuk memilih selain berizin OJK ya, biasanya juga ada peer-to-peer lending itu dia menawarkan asuransi seperti itu. Jadi kalau misalkan dananya nggak balik karena ada asuransi, nah itu bisa di cover oleh asuransi kalau misalkan terjadi one prestasi. Nah, kemudian untuk memilih kira-kira apa sih yang harus kita biayai gitu ya, apakah kita harus membiayai pembiayaan produktifnya, apakah kita harus membiayai invest di pembiayaan konsumtifnya, atau kita harus invest di pembiayaan invoice gitu. Nah, ini biasanya kalau untuk memilih hal tersebut itu kita di sini ada yang namanya mungkin high risk high return ya. Nah, mungkin kalau misalkan dari segi tiernya sendiri, untuk konsumtif itu biasanya mereka memberikan return bagi hasil yang lebih tinggi seperti itu, karena bisa jadi resikonya lebih tinggi. Jadi karena resikonya lebih tinggi itu kan untuk konsumtif ya, bukan untuk produktif. Nah, jadi untuk menarik investor itu untuk investasikan dana ke situ, makanya dibuatlah margin yang tinggi, seperti biasanya sekitar 20% seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan yang lain, misalkan untuk kegiatan produktif gitu, karena di sini kegiatannya jelas, kemudian returnnya jelas dari mana, nah itu biasanya ada di level menengah biasanya, walaupun ada tetap kemungkinan telat bayar atau gagal bayar ya, karena misalkan produksinya tidak berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan seperti itu. Nah, kalau menurut saya untuk yang paling aman di peer-to-peer lending itu kita biasanya lebih bagus memilih yaitu invoice lending. Dalam peer-to-peer lending sendiri, kenapa saya sarankan ke invoice lending itu karena supply and demand-nya itu sudah jelas gitu. Jadi si perusahaan penerima pekerjaan itu mereka sudah benar-benar mendapatkan pekerjaannya gitu, sudah ada kontrak kerjanya gitu ya. Kontrak kerjanya itu di bidang apa, misalkan, kemudian kapan dimulainya, kapan berakhirnya gitu. Jadi returnnya itu jelas gitu. Jadi kemudian waktu pengembaliannya pun terarah gitu. Jadi menurut saya untuk yang
invoice lending itu resikonya itu lebih minimal dibandingkan yang lain seperti itu. Walaupun kita juga harus harus tahu juga nih karakteristik perusahaannya seperti apa, bidang usahanya pun di mana gitu, dan harus jelas tentunya. Nah, mungkin segitu dulu ya untuk peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini semoga jadi salah satu alternatif ya untuk investasi kita selain yang kemarin itu reksadana. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.